Shalom, selamat pagi saudara-saudariku yang dikasihi Yesus Kristus Sang Putra Allah. Kita bertemu lagi dalam Renungan Pagi yang dibawakan oleh Pendeta Drison Ginting dengan tema khas Bersama Allah di Waktu Fajar. Semoga firman Allah bersama Anda sepanjang hari. Selamat pagi bagi kita semua dimanapun kita berada. Kita bersama kembali dalam renungan kita pada pagi hari ini, Rabu 16 Februari 2022, dengan judul kebaikannya adalah kekal. Ayatnya di dalam Yesaya 54 ayat 8. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya, tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihi engkau, firman Tuhan penebusmu. Melalui segala ujian kita mempunyai seorang penolong yang tak pernah gagal. Ia tidak meninggalkan kita sendirian untuk bergumul dengan pencobaan, bertempur dengan kejahatan, dan akhirnya diremukkan dengan beban dan kesusahan. Meskipun sekarang ia tersembunyi dari pandangan manusia yang fana, namun telinga iman dapat mendengar suaranya mengatakan, "Jangan takut, aku menyertai engkau. Aku telah menderita kesusahanmu, mengalami pergumulanmu, menemui pencobaanmu. Aku mengetahui air matamu, aku juga telah menangis. Kesedihan yang terpendam sehingga tidak dapat dibisikkan ke dalam telinga manusia. Aku tahu, jangan pikirkan bahwa engkau kesepian dan ditinggalkan. Meskipun kepedihanmu tidak mendapat simpati dalam hati siapapun di dunia, pandanglah kepadaku dan hiduplah. Meskipun seorang gembala sangat mengasihi domba-dombanya, ia lebih mengasihi anaknya laki-laki dan anaknya perempuan. Yesus bukan saja gembala kita, ia adalah Bapa kita yang kekal. Dan ia berkata, "Aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa." Alangkah indahnya sambutan ini. Anak yang tunggal, ia ada di ribaan Bapa. Ia yang telah dinyatakan Allah sebagai orang yang paling karib kepadaku. Persekutuan antara dia dan Allah yang kekal diambil untuk menggambarkan persekutuan antara Kristus dan anak-anaknya di bumi ini. Karena kita merupakan pemberian Bapanya dan pahala pekerjaannya, Yesus mengasihi kita sebagai anak-anaknya. Para pembaca, ia mengasihimu. Tidak ada sesuatu yang lebih besar dan lebih baik dapat diberikan oleh surga. Sebab itu, percayalah. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, luar biasa. Sungguh sangat indah perenungan kita pada hari ini. Dalam bentuk bahasa manusia, jikalau kita gambarkan, maka ungkapan itu luar biasa. Tuhan katakan kepada saudara dan saya, penderitaanmu, kesulitan, kesusahanmu, jalanmu, semuanya aku sudah lalui. Aku sudah rasakan, dan bahkan aku mengambilnya supaya aku dapat memikul engkau, dapat melaluinya bersama dengan engkau, supaya engkau kuat di dalam aku. Demikianlah Allah kita menunjukkan kasih-Nya kepada saudara dan saya. Dan dia sangat mengenal domba-dombanya, sangat mengenal kita. Dan dia tidak akan pernah tinggalkan kita. Inilah janji kekal daripada kebaikan Allah kita, Tuhan kita. Semoga kita menyambut akan kasih itu di dalam kehidupan kita. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, terpujilah Engkau ya Tuhan. Kami sangat bersuka cita di saat ini mendapatkan kekuatan lewat firman Tuhan untuk mengawali dan juga melanjutkan kehidupan kami. Biarlah kami umat-umat-Mu dapat menyambut kebesaran kasih Tuhan yang Engkau sudah nyatakan ya Bapa. Sehingga itu akan membuat kami dapat berbahagia, bersuka cita dalam pengharapan. Ya Tuhan yang baik, berkenanlah kiranya Engkau dalam menyertai kami di sepanjang hari ini. Kesehatan dan keselamatan di saat akan keluar dan masuk rumah kami. Biarlah Tuhan akan tuntun jauhkan dari sakit penyakit. Berikanlah keselamatan dalam perjalanan-perjalanan yang dilakukan. Dalam pekerjaan, biarlah keberhasilan mengiringinya ya Bapa. Memberkati keluarga, baik suami dan istri bersama dengan anak-anak. Kehadiran Tuhan menjadi guru di tengah keluarga untuk dapat menjadi pedoman dan menuntun sehingga tercipta Eden yang kecil di tengah-tengah dunia ini untuk dapat berbahagia dalam menantikan kedatangan Tuhan. Peliharakan anak-anak dan orang-orang muda yang tumbuh di dalam kehidupan keluarga untuk dapat menjadi anak-anak yang setia, sehingga mereka juga meraih harapan dan cita-cita mereka. Tapi semua itu ya Tuhan didasarkan di dalam takut akan Engkau saja.
Bapa di sorga, hamba-Mu berdoa pada kesempatan ini bagi orang-orang tua yang sudah lanjut usia. Tuhan peliharakan mereka ya Bapa. Biarlah harapan-harapan dan iman selalu dikuatkan untuk mereka tetap setia dan semakin berbahagia dalam menantikan kedatangan Tuhan yang tidak akan lama lagi. Juga ya Bapa, hamba-Mu berdoa bagi saudara-saudara kami, umat-umat-Mu yang berada dalam keadaan ditimpa bencana, baik oleh alam, demikian juga kesulitan dan kesusahan, bahkan duka cita oleh karena ditinggalkan akan saudara-saudara yang dikasihi. Biarlah Tuhan akan memberkati mereka, memberikan kekuatan, penghiburan dan pemeliharaan terjadi di dalam hidup mereka. Bapa, terpujilah Engkau Tuhan. Tentu di samping itu banyak umat-umat-Mu yang merasa bersuka cita juga, berbahagia, merasakan berkat Tuhan yang khusus dalam hidup mereka. Baik yang berulang tahun pada hari ini, biarlah Tuhan akan memberkati dan curahkan segenap kesehatan bagi mereka dan umur yang panjang, serta diisi dengan berkat-berkat yang berkelimpahan. Terpujilah Engkau Bapa serta mengampuni dosa pelanggaran kami. Doa ini hamba-Mu serahkan di dalam nama Yesus yang sudah menjadi juru selamat kami. Amin. Selamat pagi, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.